نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian Ulumul Quran. Yang insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang Tarjamatul Quran, menterjemah Al-Quran. Jadi bagaimana hukumnya dan bagaimana ruang lingkupnya kita akan bahas ya mengenai terjemah Al-Quran. Tapi ikhwatal iman, Tarjamatul Quran ya, menterjemah Al-Quran itu kita lihat dari sisi bahasa dulu ya. Jadi makna at-tarjamah ya, itu artinya memiliki makna turjuman ya. Terjemah atau turjuman itu berasal dari bahasa Arab ya. Yang istilah ini juga dijumpai di beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalkan di dalam hadis Adi bin Hatim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamati laisa bainallahi wa bainahu tarjuman." Ya. Tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali Allah akan mengajaknya bicara besok pada hari kiamat. Laisa bainallah, tidak ada di antara Allah wa bainahu, dan antara orang tersebut ya tarjuman, penterjemah. Jadi penterjemah itu atau terjemah itu artinya al-mu'abbiru an lughatin bi lughah ya. Jadi mentranslate atau memindah atau mentakbirkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu namanya terjemah ya. Atau turjuman atau tarjaman ya, boleh dibaca turjuman ya, pakai dhammah tak sama jimnya ya, atau dengan fathah tak dan jim, atau tarjaman ya, itu boleh ya. Makanya boleh dibaca tarjamah ya. Itu artinya memindah dari satu bahasa atau mentranslate dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Jamaknya adalah at-tarajim ya, at-tarajim ya. Tapi ikhwatal iman ya. Nah, tarjamah ini juga terkadang memiliki makna tafsir ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Ibnu Abbas ya. Nikmat tarjumanil Quran Ibnu Abbas ya. Sebaik-baiknya penterjemah Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Artinya maksudnya Ibnu Abbas ini memang orang yang memiliki keahlian secara khusus ya, untuk menafsirkan Al-Quran ya. Itu makna terjemah ya. Tapi ikhwatal iman ya. Jadi terjemah itu artinya bisa mentranslate ya, atau memindah dari satu bahasa atau ke bahasa yang lain. Atau terjemah itu artinya al-mufassir al-mu'abbir anil ma'ani, atau kita menafsirkan atau mentakwirkan satu lafaz kepada suatu makna.
Makanya tarjuman itu dia menafsirkan satu lafadz kepada suatu makna. Itu makna yang kedua tadi ya. Nah, mengenai tarjamah ini sebenarnya di dalam Sahih Bukhari sendiri itu ada satu bab ya secara khusus ya. Nah, di Imam Bukhari itu di Sahih beliau ada satu bab dengan judul At-Takallumu bi Ghairil Arabiyyah ya. Jadi kalam atau pembicaraan dengan non Arab ya atau dengan non bahasa Arab ya. Ini artinya bagaimana mentranslate dari satu bahasa ke bahasa yang lain gitu. Atau memiliki makna terjemah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya, itu menciptakan manusia dengan ikhtilaf alsinah ya. Perbedaan-perbedaan lisan atau perbedaan-perbedaan bahasa yang ada di muka bumi ini. Itu sebagaimana disebut oleh Allah dalam surat Ar-Rum ya, ayat 22. Ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Ikhtilaf ya, perbedaan lisan kalian dan juga warna kulit kalian. Di Allah ciptakan manusia ini memang beda bahasa dan juga beda warna kulit, itu sunatullah. Sehingga manusia itu juga membutuhkan mentranslate satu bahasa ya, ke bahasa yang lain. Ini sebagai kebutuhan komunikasi ya. Supaya paham satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa Al-Quran ini membutuhkan untuk diterjemah ya? Karena tidak semua orang juga paham bahasa Arab kan itu. Dan Nabi itu kan diutus untuk seluruh umat, bukan umat tertentu ya. Kalau umat terdahulu, nabi-nabi dan rasul terdahulu itu kan diutus untuk kaumnya saja ya. Jadi zonanya itu untuk satu kaum saja. Jadi, kaumnya Nabi Ibrahim ya, itu berbeda dengan kaumnya Nabi Lot misalkan. Walaupun Nabi Ibrahim dengan Nabi Lot itu satu zaman, tapi mereka punya zona masing-masing, punya batasan masing-masing. Kaumnya Nabi Ibrahim adalah kaumnya Nabi Ibrahim, ya. Kaum Nabi Lot adalah kaum Nabi Lot. Gitu ya. Nah, disinilah Allah berfirman, wa ma arsalna birrasulin illa bilisani qaumih. Tidaklah kami utus satu rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, ini berbeda dengan Nabi Muhammad SAW ya. Kalau Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad ya, kecuali untuk rahmat seluruh alam. Artinya seluruh alam ini. Barat, timur, ya, tengah, itu semua adalah jangkauan dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu jangkauan dakwah Nabi. Jadi jangkauan dakwah Nabi itu global untuk seluruh umat ya, bukan umat tertentu saja. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu itu hanya satu zona tertentu ya, maka mereka ya hanya butuh di umat itu saja gitu. Sementara umat Nabi ini kan luas ya, global ya, seluruh dunia. Dan Allah sendiri tadi telah mengingatkan bahwa manusia, makhluk di muka bumi ini ikhtilaf, berbeda dari sisi alsinah bahasa ya. Sehingga disinilah membutuhkan terjemah ya. Terjemah dalam arti pemindahan satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Nah itu salah satu dakwah ya. Hal-hal yang menyebabkan kenapa terjemah itu penting ya. Terjemah itu penting. Nah, di zaman Nabi sendiri juga sering terjadi peristiwa
penterjemah ya, penterjemahan satu bahasa ke bahasa Arab ya. Misalkan ya Nabi itu eh, memiliki asisten yang memang secara khusus bagian bahasa ya untuk menerjemah. Kadang bahasa Arab diterjemah ke bahasa Persia atau bahasa Rom ya. Menerjemah diutus seperti Zaid bin Thabit ya, sebagai asisten atau sekretaris wahyu atau sekretaris Nabi yang diutus untuk mendokumentasikan ya surat-surat ya kepada raja-raja waktu itu ya sebagai sarana untuk dakwah Nabi, karena dakwah Nabi itu tidak hanya di Jazirah Arab saja ya, tapi sampai keluar Arab ya, menembus sampai ke Rom ya, atau ke Persia ya, Habasyah ya, atau ke Kiptiyah ya. Nah itu membutuhkan penterjemah, makanya Nabi itu setiap mengirim surat, mengirim pula penterjemahnya itu ya, supaya mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Rumiyah atau Kiptiyah atau ke bahasa Habasyiyah atau ke bahasa Ibroniyah ya, bahasa-bahasa Ibroniyah, bahasa orang Yahudi. Nah itu artinya apa? Terjemah itu perlu ya, terjemah itu diperlukan karena ini juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini berarti di zaman Nabi interaksi lintas bahasa itu sudah terjadi ya. Bahkan Nabi secara khusus memerintahkan Zaid bin Thabit ya untuk belajar bahasa Suryaniyah dan Ibroniyah ya, bahasa-bahasa orang Yahudi ya. Bahasa Suryani atau bahasa Ibrani ya. Sampai hari ini juga dipakai bahasa itu ya. Nabi memerintahkan Zaid bin Thabit ya untuk mempelajari bahasa Suryani atau bahasa Ibrani ya. Tujuannya apa? Supaya komunikasi ya, komunikasi itu bisa dipahami. Bahasa Suryani itu bukan bahasa Arab ya, Ibrani juga bukan bahasa Arab. Ya. Tapi Nabi memerintahkan Zaid bin Thabit di sini untuk mempelajarinya supaya bisa memahamkan atau bisa dipahami. Ya. Bisa ada translate dari bahasa Arab ke Suryani. Atau kalau ada komunikasi dari bahasa-bahasa Suryani ya, Nabi memahaminya. Ya. Maka di sini asisten Nabi yaitu Zaid bin Thabit diperintahkan untuk mempelajari ya bahasa ini ya, bahasa Suryaniyah. Sehingga di sini ya ikhwah, di zaman Nabi SAW interaksi lintas bahasa itu mulai bahasa Suryaniyah, Ibroniyah, Farisiyah, ya, Rumiyah, ya. Karena Nabi mengirim ke Kisra, kaisar-kaisar Kisra itu dengan bahasa apa? Mereka kan bahasanya bahasa Farisiyah, Persia, bahasa-bahasa Persia, ya. Nah, demikian juga Nabi mengirim ke Rom ya dengan bahasa-bahasa apa? Mereka itu memahaminya bahasa Rumia dan tentu saling tukar itu tadi ya. Bahasa ini lintas bahasa itu sudah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bahasa-bahasa Kiptiyah ya, bahasa-bahasa Habasyiyah ya, bahasa-bahasa Habasyiyah. Jadi terjemah itu artinya terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lintas dakwah Nabi ini adalah bukan hanya sekedar lokal ya, tapi memang betul-betul mendunia gitu ya. Tidak hanya di Jazirah Arab saja, tapi di luar Jazirah Arab juga tersentuh ya dengan bahasa bahasa ini, bahasa Al-Quran ini ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya ya ikhwah bahwa salah satu manfaat tarjamah itu adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini mendunia itu ya, mendunia. Makanya dulu para ulama-ulama kita sendiri di Indonesia itu mereka memiliki ya pemikiran dakwah yang sangat luar biasa ya. Bagaimana mendekatkan
Al-Quran ini ya ke daerah atau ke kaumnya masing-masing. Nisbat orang Jawa itu dulu ada Kiai Soleh Darat ya. Nisbat orang Sunda itu ada Kiai Sanusi ya, yang membuat terjemah ataupun tafsir ya. Tafsir dalam bahasa Jawa pertama itu ditulis oleh Kiai Soleh Darat ya. Gurunya Kiai Dahlan dan gurunya Kiai Hashim Asy'ari ya. Di Sunda juga ada terjemah ya atau penafsiran itu untuk Al-Quran oleh Kiai Sanusi ya, dalam bahasa Sunda ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lainnya ya. Karena di kita ini, di Indonesia ini kan eh, bahasanya itu kan beraneka ragam ya. Kurang lebih ada 500-an ya bahasa di kita ini di Indonesia. Bahasa-bahasa daerah itu kan sangat luar biasa ya. Banyak sekali di kita ini. Maka penting juga ya Al-Quran ini diterjemah ke bahasa-bahasa daerah. Tujuannya untuk mendekatkan masyarakat daerah tersebut lebih dekat mengenal ke Islam ya. Lebih dekat mengenal ke Islam. Nah, tentu nanti ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhi gitu sebagai mutarjim atau tarjuman itu harus memiliki syarat-syarat yang nanti kita akan bahas ya. Supaya tidak menyimpang karena terjemah ini juga banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, di kita di Indonesia ini yang dulu pertama menyimpangkan bahasa Al-Quran itu salah satu orientalis Belanda namanya Sonnenberghonya ya, Profesor Sonnenberghonya inilah yang merusak ya bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Jawa ya, yang akhirnya menjadi satu kitab ya di Jawa itu yang aslinya adalah penyimpangan dari Al-Quran, namanya Kitab Darmo Gandul ya. Kitab Darmo Gandul ya, itu adalah kitab yang memang inisiatif dari Sonnenberghonya, seorang orientalis, tujuannya untuk merusak Al-Quran, sehingga hasilnya adalah banyak orang yang belajar itu menjadi kejawen gitu. Jangan heran kalau ada sekarang orang Jawa agamanya kejawen, itu adalah produk dari Sonnenberghonya itu. Nah, yang mengungkap dalam bentuk karya ilmiah pertama itu adalah dulu salah satu profesor yang terkemuka yaitu Profesor Rashidi ya. Salah satu pendiri dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan beliau Menteri Agama pertama Indonesia ya. Profesor Rashidi itu salah satu intelektual Muslim yang mengungkap bagaimana kejahatan Sonnenberghonya ini merusak agama Islam khususnya bagi orang-orang Jawa melalui terjemah ya dalam bahasa Jawa yang disimpangkan dalam kitab namanya Darmo Gandul. Nah, itu diungkap oleh Pak Rashidi dalam disertasinya ketika beliau menyelesaikan doktoralnya di Jerman ya. Makanya nanti ada syarat-syarat tertentu ketika ya, kalau orang nggak ahli terjemah ya jangan menerjemah, nanti akan terjadi kerancuan atau kekacauan ilmu di situ. Nah, di sini juga untuk mengembangkan terjemah ini ya di dalam dunia Islam khususnya di masyarakat akademik itu harus dibukalah ya, takhusus atau jurusan ya, jurusan khusus di terjemah itu ya. Jadi jurusan yang berkaitan dengan masalah terjemah ya. Dan beberapa kampus di kita itu ada ya takhusus itu, setahu saya ada di Al-Azhar Indonesia itu, Universitas Al-Azhar Indonesia itu juga buka apa itu namanya jurusan atau takhusus tentang terjemah ini untuk tingkat pasca sarjananya atau S1-nya ya. Nah, itu ya ikhwah. Jadi terjemah itu memiliki urgensi yang sangat banyak sekali ketika dikaitkan untuk mentranslate Al-Quran ke bahasa lain, tujuannya untuk dakwah ya, tujuannya untuk taklim, untuk mendekatkan manusia supaya mereka paham ya, supaya mereka paham terhadap bahasa Al-Quran ya, terhadap bahasa Al-Quran.
Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengirim surat itu tetap suratnya adalah bahasa Arab, ya, tetap suratnya adalah bahasa Arab. Kenapa demikian? Ini sosialisasi bahasa, ya, dan juga mendekatkan umat supaya mengenal bahasa Arab, karena Al-Quran itu bahasa Arab, ya. Bilisanin Arabiyyin mubin, ya. Karena memang Al-Quran itu adalah bahasa Arab, maka dakwah Nabi salah satunya adalah menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa dunia, ya. Nabi tidak hanya sekedar mengirim surat dalam bentuk bahasa Arab, ya, tapi juga mengirimkan tarjuman, ya, penterjemahnya, ya, yang menerjemahkan, ya, maksud isi risalah atau surat yang dikirim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Rom, ya, ke Rumiyah atau Kiptiyah atau Ahbasiyah atau Yahud, orang-orang Yahudi. Itu ketika Nabi mengirim surat, ya, Nabi juga mengirim dai-nya atau penterjemahnya tadi, ya, supaya mengenalkan juga bahasa ini, ya, bahwa Al-Quran, bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini sudah mendunia, ya, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus masalah bahasa ini, ya. Bahasa itu adalah komunikasi, ya, yang bisa mengikat, ya, antara kita dengan orang yang kita ajak bicara, ya. Makanya khususnya seorang dai itu penting juga memahami, ya, beberapa bahasa, ya, supaya bisa mentranslate bahasa itu ke bahasa kaumnya, ya, sehingga dakwah itu bisa sampai ke tengah-tengah mereka, gitu, ya. Tapi ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dari beberapa pemaparan tadi itu, ya, baik tersirat dari ayat dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itu menunjukkan bolehnya, ya, bolehnya menterjemah Al-Quran, ya, dengan syarat-syarat tertentu, ya, dengan syarat-syarat yang tertentu yang nanti kita akan jelaskan insya Allah. Dan masalah terjemah Al-Quran ini sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama, ya, dengan hukum boleh, ya, atau jawaz atau jaiz. Walaupun ini juga masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah, masalah terjemah ini masalah khilafiyah, artinya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkannya, ya, itu biasa, ya. Tapi di sini saya akan bahas ulama-ulama yang membolehkan, ya, seperti Imam As-Sarakhsi, ya, di dalam kitab Al-Mabsut, ya, dan juga ulama-ulama Hanafiyah yang lain itu membolehkan untuk menerjemah Al-Quran ke bahasa suatu kaum, ya. Bahkan, ya, sahabat sendiri seperti sahabat Salman, ya, Al-Farisi, beliau dari Rom, beliau dari Persia, ya. Persia sekarang itu Iran, itu, ya. Itu beliau menerjemahkan, ya, surat Al-Fatihah, ya, dalam bahasa Persia, ya. Jadi karena memang Salman ini orang Persia, ya, orang Parsi, orang Persia. Setelah beliau Islam, ya, dan belajar bahasa Arab dan paham apa isi kandungan Al-Quran dan hadis, nah, salah satu sarana yang beliau gunakan adalah menerjemah tadi, ya. Nah, salah satunya surat Fatihah ini diterjemah, ditranslate ke dalam bahasa Persia, ya. Ya. Nah, itu menunjukkan boleh, artinya para sahabat juga melakukan penterjemah, ya, Al-Quran tadi, menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa tertentu, ya. Dalam hal ini Salman menerjemah surat Al-Fatihah di dalam bahasa Persia. Tujuannya apa? Nah, para ulama membolehkan tadi itu karena tujuan dakwah wa ta'lim, ya. Tujuannya untuk dakwah dan juga untuk taklim, ya. Jadi tujuannya untuk dakwah, ya, untuk sosialisasi dakwah dan juga pengajaran, ya, supaya orang atau suatu kaum, ya, yang memiliki bahasa tertentu yang tidak paham bahasa Arab bisa paham bahasa Arab, gitu, ya, dan bisa paham bahasa Al-Quran, ya. Ya, karena memang terjemah itu hakikatnya kan menukil, ya, memindah, ya, dari satu lafaz, ya, ke makna yang lain, ya, yang itu menggambarkan isi kandungan yang ada di dalam
Al-Quran ya. Makanya terjemah pun harus mewakili tafsir gitu ya. Jadi terjemah tafsiriyah gitu ya. Maka di sini membutuhkan memang keahlian karena memang terkadang jangan terjemah yang sifatnya saklek atau terkadang itu apa ya tekstual dari sisi lafaz gitu ya. Itu terkadang juga kalau memang tidak memiliki keahlian di bidangnya itu menjadi masalah gitu ya. Maka di sinilah ya pentingnya terjemah tafsiriyah ya, bagaimana menerjemahkan sekaligus mewakili tafsirnya gitu ya. Sehingga tidak salah makna ya, tidak salah makna. Ya tentu di situ orang harus paham bahasa Arab ya, paham ilmu nahwu, sharaf ya, balaghahnya ya. Itu harus memahami ya. Dan juga kaidah-kaidah yang lain usul fikih, usul hadis ataupun usul tafsirnya ya itu juga sebagai pendukung ya supaya betul-betul terjemahnya itu ya, terjamin ya, mewakili isi kandungan dalam Al-Quran. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ya, terjemah itu ya, terjemah itu eh, ketika sudah apa bahasa Al-Quran diterjemah ke dalam bahasa Indonesia misalkan atau bahasa Melayu atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, maka hukum terjemahnya, jadi terjemahnya itu bukan Al-Quran, bukan. Jadi terjemah itu ma'ani Al-Quran laisat Qur'anan ya. Ini kaidah bahwa terjemah ya dari makna Al-Quran itu hukumnya bukan Al-Quran. Sehingga kalau ada mushaf terjemah ya disentuh ya. Makanya ulama membolehkan karena memang terjemah itu bukan Al-Quran, dia hanya mewakili ya, isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang Al-Qurannya yaitu tadi yang dia berbahasa Arab tadi itu. Karena memang Al-Quran kan bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh aku telah menjadikan Quran itu kan bahasa Arab supaya kalian berakal gitu ya. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi hasil dari terjemah Al-Quran itu hukumnya bukan Al-Quran ya. Dia hanya mentranslate ya untuk memahamkan umat ya, supaya bahasa Arab yang ada di Al-Quran itu bisa dipahami oleh bahasa setempat atau bahasa suatu kaum ya. Ya. Nah, sehingga kalau itu terjemah ya, kalau itu terjemah dari Al-Quran, maka terjemah Al-Quran itu berarti hukumnya la yuta'abbad bi qiraati tarjamah, maka tidak dihukumi ibadah ya dengan membaca terjemahnya tadi. Artinya kalau orang sholat misalkan yuta'abbad itu maksudnya kalau orang sholat beribadah gitu ya, itu nggak boleh dengan terjemahnya ya. Jadi terjemahnya itu nggak boleh. Misalkan karena dia nggak bisa bahasa Arab Al-Fatihah, misalkan dia nggak bisa bahasa Arab, maka dia tak boleh membaca terjemahnya gitu ya. Ya. Jadi terjemahnya kemudian dibaca untuk sholat. Karena la itu abad biqiraati at-tarjamah ya. Karena memang tidak bisa digunakan untuk ibadah ya sholat dengan membaca terjemah tadi ya. Walaupun dulu Abu Hanifah ya, Walaupun dulu Abu Hanifah membolehkan, tetapi kemudian pendapat beliau ditarik kembali, ya, merevisi pendapat itu, ya. Artinya ulama sepakat bahwa eh, sholat atau ibadah dengan membaca terjemah tadi itu tidak sah, ya. Sholat dengan terjemah Al-Fatihah misalnya, sholat dengan terjemah surat Al-Ikhlas ketika dia membaca misalkan, maka itu tidak dihukumi sah ya. Nah, kemudian konsekuensinya lagi kalau itu terjemah ya dari Al-Qur'an, maka menyentuhnya ya, tanpa wudhu pun nggak ada masalah ya. Jadi menyentuhnya tanpa wudhu pun tidak ada masalah ya. Jadi sehingga di situ eh, ketika orang ingin menyentuh ya, misalkan ada terjemahan Al-Qur'an di situ nggak ada masalah walaupun tanpa
tanpa wudhu ya. Ini konsekuensi dari terjemah tadi ya. Tapi ikhwatal iman. Nah tentunya terjemah itu memiliki beberapa syarat ya yang ketat ya. Jadi terjemah itu bukan asal menukil atau sekedar menerjemah atau mentranslate, tidak ya. Tapi memang harus ada syarat-syarat tertentu ya. Yang tentu syarat ini sangat ketat supaya tidak terjadi penyimpangan ya di dalam menukil ya bahasa Al-Quran ini ke bahasa lokal atau ke bahasa setempat. Syarat yang pertama adalah ayyakuna al-mutarjim, hendaklah mutarjim itu ya musliman, muslim. Jadi penerjemahnya itu harus muslim. Kalau dia kafir atau ghairu muslim ya, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena khawatir itu ada penyesatan-penyesatan makna dari lafaz ya. Sebagaimana saya contohkan tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Sonoborgonya itu kan seperti itu ya. Sonoborgonya itu kan penjajah orientalis yang dia juga menerjemah Al-Quran yang tujuannya untuk menyesatkan ya. Khususnya orang-orang Jawa waktu itu ya. Dengan kitabnya Darmo Gandul itu ya. Itu salah satu dampak ya. Dampak kalau penerjemahnya itu bukan seorang muslim atau orientalis, itu jadi masalah. Itu yang pertama. Nah yang kedua, syarat menerjemah Al-Quran itu adalah al-adalah ya, wathiqah ya. Dia memiliki sifat adil dan bisa dipercaya, punya integritas ya. Maka tidak boleh menerjemah Al-Quran ya, sementara penerjemahnya adalah orang fasik ya. Orang pelin-pelan dalam masalah agama ya. Itu tidak boleh orang fasik ya. Walaupun dia muslim tapi dia fasik ya, terkenal sebagai ahli maksiat atau dia terkenal dengan pikirannya yang menyimpang atau liberal ya, atau pikiran-pikirannya itu agak kacau gitu ya, maka terjemahnya tidak sah ya. Makanya kan kekacauan-kekacauan di kita sendiri juga ya terjadi ya, ketika menerjemah Al-Quran itu kan ya, ketika kekacauan muncul di masyarakat itu kalau kita teliti itu ya, itu banyak diterjemah oleh orang-orang yang bukan ahlinya tadi ya, atau diterjemah oleh pakar-pakar yang fasik gitu. Walaupun dia dianggap pakar sebagai otoritas ya, punya gelar doktor atau profesor, tapi kalau dia fasik gitu ya, fasik ya, worldview-nya bermasalah ya, perilakunya juga bermasalah ya, itu menyebabkan bermasalah pula hasil terjemahnya tadi ya, maka tidak bisa diterima ya. Nah yang ketiga syaratnya itu harus dia paham betul bahasa Arab ya. Jadi mendalami ilmu bahasa ya. Bukan baru belajar bahasa Arab sebulan 3 bulan tiba-tiba jadi mutarjim. Ini jadi bahaya itu ya. Ya. Bahaya ya. Karena akan terjadi kekacauan makna ya. Atau orang menerjemah Al-Quran hanya buka kamus saja gitu ya. Dia tidak punya bidang ilmu nahwu, sorof ya, dan ilmu pendukung lainnya. Kemudian hanya sekedar buka kamus ya, terjadi kekacauan banyak sekali itu ya. Buku-buku yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat itu salah satu penyebabnya itu tadi. Orang yang nggak paham bahasa Arab ya kemudian menerjemah atau menafsirkan. Di Timur Tengah juga terjadi seperti Sahrur ya, ya. Itu kan kenapa dia kacau terjemahnya ketika menafsirkan Al-Quran itu kan salah satunya karena memang dia bukan bidang ahli ya. Di bidang agama dia orang umum ya, artinya memang tidak mendalami agama serius gitu ya, kaget dengan pikiran-pikiran orientalis kemudian diimplementasikan dalam bentuk menukil bahasa Al-Quran ke bahasa dia ya, yang katanya diilmiahkan, tetapi akhirnya terjadi kekacauan-kekacauan ya di tengah masyarakat. Inilah kenapa terjemah orang liberal itu ditolak, karena itu tadi akan membawa kekacauan-kekacauan ilmu ya, yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah yang keempat, mutarjim ini, orang yang menerjemah itu harus juga memiliki adab ya.
Adab ini penting, ya. Adab-adab mufassir, adab-adab mutarjim, ya. Ini penting. Kalau tidak punya adab, ya, eh, itu akan terjadi kekacauan-kekacauan tadi, ya. Jadi makanya adab itu juga penting, ya. Fikrah itu juga penting, ya. Karena fikrah itu akan eh, membawa hasil ilmu yang ditulis, ya. Fikrah itu akan kebawa kemana-mana. Kalau orang fikrahnya liberal atau ateis, ya, tulisannya juga pasti ateis. Kalau fikrahnya syiah, ya, hasil tulisannya pasti juga apa? Syiah, ya. Makanya terjemah orang-orang syiah, ya, orang-orang khawarij, mu'tazilah itu ditolak, ya. Tidak sah, ya, ketika menerjemah Al-Quran. Kenapa? Karena pasti ada selipan-selipan pikiran-pikiran menyimpang tadi itu ke dalam transit bahasa Al-Quran tadi. Nah, ini jadi masalah, jadi problem. Ya, akhirnya menjadi apa? Problem. Ya. Tapi ikhwatal iman. Nah, masalah terjemah ini ada beberapa tingkatan sebenarnya. Yang pertama, terjemah yang sifatnya mujarradu al-lafz, ya. Mujarradul lafzi. Jadi lafaz secara murni, ya. Menukil dari satu kata bahasa Arab ke dalam bahasa setempat, ya. Ya, secara lafaz, secara murni, ya. Ini tingkatan yang pertama. Nah, tingkatan yang kedua itu adalah tarjamatul makna wa bayanihi, menerjemah satu makna, kemudian menjelaskannya. Ya. Jadi di sini tidak hanya sekedar hanya paham orang eh, apa satu kata dengan terjemahnya gitu, ya, murni terjemah lafaz, tapi juga harus sampai kepada tarjamah yang sifatnya bayan, ya, menjelaskan, ya. Sehingga ada tasawur gambaran bagi orang yang membaca terjemah tadi itu, oh iya tergambar. Jadi makna bisa terangkai tadi dari sebuah terjemah itu sehingga mudah dipahami. Karena susunan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda, ya. Subjek, predikat, objeknya itu berbeda, ya. Demikian juga bahasa Inggris. Makanya di sini tidak cukup mujarradu al-lafz tadi. Itu memang tingkatan pertama, ya. Tapi tidak cukup. Hanya sekedar lafaz diterjemah saklek itu tidak cukup. Tapi harus ada terjemah makna dan juga bayannya tadi, ya. Itu, ya, supaya memang mudah dipahami, ya. Nah, yang terakhir adalah bayanus sihhah, ya. Ya, terjemah yang itu menegaskan betul, valid gitu, ya. Valid di sini itu dengan dalil apa, ya. Dalil didukung dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ini sudah sesuai dengan nahwu sorofnya, ya, susunan bahasanya, ya, kiasnya, ya. Jadi tafsirnya sudah cocok semua. Maka ini validitas terjemah itu bisa diakui, ya. Jadi terjemah juga perlu ada validitasnya, ya. Tidak hanya asal menerjemah, makanya harus ada atau taskhihnya, lajnah taskhihnya, ya. Sehingga betul-betul terjemah itu tidak lagi menyimpang, ya, tidak lagi menyimpang dari maksud tujuan awal, yaitu untuk memahamkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal atau bahasa setempat, ya. Tapi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi, ya, terjemah ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali, ya, yang itu bisa menjadi jalan, ya, atau sebab hidayah orang lain, ya. Betapa banyak orang masuk Islam sebab membaca terjemah Al-Quran. Banyak itu, baik di timur maupun di barat maupun di Eropa, ya. Itu banyak sekali orang-orang yang mendapat hidayah, ya, salah satunya melalui jalur terjemah, ya. Hanya sebagian muhsinin, para ulama-ulama kita, ya, itu punya andil yang sangat besar dalam masalah bidang terjemah, baik ulama-ulama kita di Indonesia ini ataupun ulama-ulama di Timur Tengah, ya. Di Arab Saudi sendiri itu kegiatan terjemah itu sangat luar biasa, ya. Hay'ah khairiyah itu, ya, yayasan-yayasan
sosial di Arab Saudi itu salah satu distribusi kebaikan mereka itu adalah menerjemah Al-Quran dengan berbagai macam bahasa di seluruh dunia ya. Itu dilakukan ya oleh hayah-hayah ya khairiyah, dan juga menerjemah buku-buku yang bermanfaat ke dalam semua bahasa ya. Dan itu banyak sekali ya, baik secara digital sekarang udah ada banyak webnya ya, ataupun secara buku-buku manual itu juga banyak sudah ya, itu karena itu bermanfaat sekali mencerdaskan umat ya, dan juga sebagai sebab jalan hidayahnya orang lain. Dan ini kegiatan ini juga diikuti oleh orang-orang di luar Islam ya. Dulu teman-teman di LIPI ya di Jakarta pernah kunjung ya ketika mereka sukses dakwah di pedalaman Merauke. Ada salah satu kawan ya ikhwah yang jadi dai setelah lulus dari LIPI Jakarta, kemudian dakwah di pedalaman Merauke, tujuannya untuk mendakwai orang-orang di Merauke, suku-suku pedalaman ya, supaya masuk Islam ya. Sebagai seorang dai beliau banyak pengalaman-pengalaman. Nah, salah satu pengalamannya itu dia ceritakan dia temukan salah seorang biarawati ya, atau apa, salah satu wanita atau ibu-ibu itu ya, yang mewakafkan hidupnya itu untuk mendakwakan salah satu agama gitu ya. Dia sampai rela tinggal di atas pohon begitu ya, di pedalaman Merauke ya, yang tidak terjangkau oleh banyak kendaraan karena terjalnya medan ya. Nah, si kawan ini tanya, kenapa Anda rela untuk tinggal di atas pohon ya, di pedalaman seperti ini, sulit dijangkau oleh kendaraan umum ya. Bahkan kata teman itu, dia kalau apa masalah makan aja harus dikirim oleh tim gitu ya, tim mereka gitu ya. Nah, kata teman saya bertanya ya, Anda ini motifnya apa ya, rela untuk tinggal di pedalaman seperti ini, tinggal di rumah di atas pohon seperti ini ya. Tentu rintangannya sangat luar biasa ya. Beliau, si teman ini bertanya seperti itu dan dijawab, saya ingin menerjemahkan ya Bible ini dalam bahasa pedalaman Merauke. Jadi bayangkan, jadi mereka para misionaris ya, itu sudah menjangkau ke pedalaman-pedalaman seperti itu, dan salah satu misinya itu menerjemah kitab mereka ke dalam bahasa lokal gitu ya, pedalaman Merauke waktu itu. Nah, jadi bayangkan ya, kalau kita ini semua berpikir menjadi seorang dai gitu ya, untuk mensosialisasikan Al-Quran ini sebagai rahmatan lil alamin. Di Indonesia saja ini itu sangat luas sekali. Kita ini kan kurang lebih ada 17.000 pulau ya, dan kurang lebih ada 500-an bahasa. 17.000 pulau dan ada 500-an bahasa. Sehingga kalau kita berpikir proyek terjemah ini sebagai proyek akhirat ya, itu tentu penting ya untuk mempelajari bahasa-bahasa lokal ini. Tujuannya adalah untuk dakwah dan taklim gitu ya. Dan itu juga banyak sudah dilakukan oleh teman-teman ya, di lapangan, seperti teman-teman Dewan Dakwah yang sudah mengirim dai-dai ke pedalaman, tujuannya untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lokal mereka ya, dan menjadi syarat ya kelulusan ya, atau pengambilan ijazah kalau udah S1 di STID Muhammad Nasir. Itu salah satu syaratnya adalah pengabdian setahun untuk dikirim ke pedalaman-pedalaman. Demikian juga sahabat-sahabat yang dari Hidayatullah juga mengirim ke pedalaman-pedalaman, tujuannya untuk menerjemahkan Islam ini ke dalam bahasa lokal. Teman-teman dari Muhammadiyah, ya teman-teman dari NU, teman-teman dari Persis, banyaklah jasa-jasa mereka, sahabat-sahabat semua ini yang telah mengirimkan ya, para dai-dai untuk menerjemah ya Islam itu ke dalam bahasa lokal yang ada di Nusantara ini. Bahkan sampai tingkat internasional ya, di luar negeri pun juga banyak ya dai-dai kita dari Indonesia yang juga menjadi pelopor ya untuk mengislamkan ya, masyarakat ya, supaya kenal dengan bahasa Al-Quran. Dan ini adalah melalui fasilitas terjemah tadi ya.
penting ya Pak, terjemah itu sangat penting sekali. Makanya kita ya perlu memikirkan ke depan, penting di kampus-kampus itu dibuka satu takhusus atau satu jurusan khusus mendalami masalah terjemah ini ya. Untuk menerjemahkan teks Al-Quran ya, teks hadis ya, teks Turath ya, kitab-kitab ulama kita ini supaya bisa ditranslate ke dalam bahasa lokal sehingga mudah untuk dipahamkan kepada ya, masyarakat setempat. Wallahu a'lam bishawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, Iqbal. Apa tuh? Iqbal. Sehat, Bal. Alhamdulillah sehat. Sehat. Apa tuh? Kajiannya lancar ya? Alhamdulillah. Iqbal, Masya Allah. Lancar karena Makin ganteng banget. Demai nih kayaknya nih. Aduh, begini mulu mukanya. Bahaya ini mukanya nih. Aduh. bahaya dari mana kau? Senyum-senyum mulu ini si Iqbal nih emang nih. Sampai ngomong Atabasum fi waji akhika sodako ya akhi. Beda deh, senyumnya nih beda. Curiga Sodako ya akhi. Ya akhi sodako. Ini kayaknya. Senyum kayak ada sesuatu.